Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Terus ini tengah ceng nonton dah kali ini satu sesi nonton dengan tengah ceng. Nek lesehan tur cah cilik-cilik. Nenek kursi nonton lumayan. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, rahimakumullah. Yang pertama, kita mesti bergembira atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Dan di antara kegembiraan tersebut kita wujudkan dengan kita gunakan umur dan kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita. Ngaji ngeten iki ngaji enteng-entengan mawon bab ngalap berkah. Jadi nggih pun sering nggih dibalen-baleni niku nggih langkung sae. Bapak Ibu, ngalap berkah niku nek basa Arab istilahnya tabarruk. Napa Bapak Ibu? Tabarruk. Tabarruk itu artinya adalah talabul barakah minallah. Menginginkan kebaikan atau menginginkan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus barokah yang bisa memberikan barokah kepada kita itu sinten Bapak Ibu? Allah. Terus barokah saking Allah. Nanti misal wonten kok kiai napa tiyang ngalim napa sepuh nggadahi luweh niku saged maringi barokah napa mboten? Nah niki mengke kita jawab. Talabul barakah minallah, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makna barokah Bapak Ibu niku pun apal nih Gustoro no barokah pun baleni bola-bali Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Wa subutuha. Nah, tambahane saiki. Jadi makna barokah adalah ziyadatul khairi wa subutuha, bertambahnya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Makanya kita kalau membaca sholawat pribun maksudnya shollu alaihi keliru maksudnya bukan keliru maksudnya ini maksudnya itu ajakan untuk sholawat, tapi sholawatnya sendiri adalah nah, sholawat yang paling baik para ulama mengatakan sholawat Ibrahimiyah. Nah, sholawat Ibrahimiyah itu wabarik ala, nanti belakangnya wabarik ala Ibrahim. Ya Allah, karuniakanlah barokah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karuniakanlah barokah untuk
Ibrahim. Maksudnya adalah ya Allah, tetapkanlah atau tambahkanlah kebaikan dan tetapkanlah segala kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk Nabi Ibrahim serta keluarganya. Itu maksud dari Allahumma barik. Kalau sholli nanti ada lagi kapan-kapan bab sholawat. Belum bab sholawat. Pernah kayaknya dulu Ustadz Gofar kalau tidak salah. Ini kapan-kapan kita ulang lagi. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa maknanya? Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai kaum orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi. Apa maknanya? Nah itu kapan-kapan lagi. PR rahasia ya. Ndak babano bahane entek. Nah, ini barokah dia. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya cintai rahimakumullah. Kita kalau mendoakan keberkahan itu jangan tiru. Kita kalau ingin mendoakan keberkahan itu bahasa Arabnya barakallahu fikum, bukan tabarakallah. Makanya Ibu nggih. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan barokah bagi Anda atau barakallahu alaikum sama. Tapi kalau tabarakallah itu artinya sama dengan subhanallah, maha suci Allah. Atas ampun kelentung ya Bapak Ibu. Tabarakallah pengennya sebenarnya barakallahu fikum. Orang Arab tuh Bapak Ibu kalau ketemu tuh mendoakannya tuh sampai kita kentekan donga. Hayyakumullah, Allahu yuhayyikum. Barakallahu fikum, Allahu yazidkum kulla khair. Ngobrol aja doa lagi. Itu istilahnya bahasa basinya orang Arab. Kalau kita kan paling piye kabare? Bilang toh sehat toh, keluarga sehat toh. Ini kalau bahasa basinya orang Arab doa kayak gitu. Barakallahu fikum, Allahu yuhayyikum. Kemudian Bapak Ibu yang saya cintai rahimakumullah, niku wau bab nawa arti barokah atau tabarruk, kemudian barokah, bahwa barokah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memberikan keberkahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab barokah ini Bapak Ibu atau tabarruk, mencari barokah, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi, dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi. Rasulullah SAW suatu saat diceritakan oleh Abu Waqid Al-Laitsi, lama kharaja ila Khaybar marra bi syajaratin lil musyrikin, bukan Khaybar tapi Hunain. Ketika Rasulullah SAW sedang menuju ke Hunain, Bapak Ibu, Hunain itu adalah salah satu tempat antara Mekah dengan Taif. Kalau Bapak Ibu haji kemarin atau dulu umroh itu biasanya ada
Siti tur ke Taif. Nah, Taif itu di luar tanah haram. Kemudian dulu Rasulullah SAW pernah berdakwah ke Taif, dilempari batu. Kalau sekarang di Taif belanja parfum Bapak Ibu. Wah, ini kemarin saya beli di Taif ini Bapak Ibu. Nah ini ya Rasulullah ini. Jadi ya halal. Nah, iya kok halal untuk antum itu. Asli sekolah anu kowe. Taif ini asli ini. Ning ya orang barokah ya apa. Ning bisa jadi barokah nanti dulu. Nah, ketika itu ke Hunain, Rasulullah SAW itu membawa pasukan terbesar. Apa latar belakang perang Hunain ini? Latar belakangnya adalah Rasulullah sudah settle di Madinah. Semua peperangan yang diserang oleh orang-orang Quraisy Mekah itu sudah dimenangkan oleh pasukan Madinah. Kemudian sampai di tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah dengan pasukan yang banyak. Akan tapi tidak ada perlawanan dari orang-orang musyrikin Mekah. Kemudian yang kita kenal dengan Fathul Mekah, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Wa ra'aitan nas. Jadi motongnya itu gini Bapak Ibu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Sanes wa ra'aitan nasa yadkhulun. Tapi wa ra'aitan nasa yadkhulun, dan kalian akan melihat an-nas, manusia itu, yadkhuluna, masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah. Nah, setelah Fathul Makkah, itu orang-orang Makkah diberikan keamanan oleh Rasulullah SAW. Yang mau masuk Islam aman, yang tidak mau masuk Islam aman, tapi bayar jizyah. Kemudian yang tidak mau Islam, yang tidak mau bayar jizyah, maka ada konsekuensinya. Nah, orang-orang suku, salah satu suku namanya suku Arab Hawazin, dan sekutunya itu nantang, sorry ya, kami nggak mau masuk Islam, orang gelem bayar-bayaran, tak anteni neng kene. Nah, Rasulullah SAW itu membawa pasukan yang dari Madinah, ditambah orang-orang yang baru masuk Islam setelah Fathul Makkah. Rasulullah SAW itu cukup lama tinggal di kota Makkah setelah Fathul Makkah, kemudian perang menuju ke Hunain, itu cukup lama. Tapi Rasulullah SAW itu tidak umrah bolak-balik dong sahur ini. Itu karena kita kan kadang-kadang soal umrah mana we. Ya ini nego. Rasulullah SAW itu terusir dari kota Mekah. Setelah 8 tahun tuh baru bisa masuk ke kota Mekah dari Madinah. Tapi umrahnya cuma sekali ya Pak Ibu. Karena beliau sekali perjalanan itu 1 kali umrah, maka kita pun 1 kali perjalanan juga 1 kali umrah. Tekan dikit mau. Hunain. Nah, Hunain. Nah, perang Hunain ini ada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad nasarakumullahu
fi mawatina katsiratin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menolong kalian di banyak tempat. Wa yauma Hunain. Allah berfirman jelas di sini, adapun peperangan Hunain, kata Allah Subhanahu wa taala, id a'jabatkum kathratukum, ketika kalian itu terpukau dengan banyaknya jumlah kalian, falam tughni ankum syai'a, dan itu tidak mendatangkan manfaat bagi kalian. Jadi jumlah itu jebulane tidak mendatangkan keuntungan bagi kalian di Hunain. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rajubat. Padahal bumi Allah yang lapang itu kalian rasakan sempit. Tsumma walaitum mudbirin. Kemudian sebagian dari kalian tuh lari tunggang langgang. Di peperangan apa? Jumlahnya sedikit atau banyak? Paling banyak. Dulu-dulu tuh kalau perang mesti kalah jumlah. Tapi khusus perang Hunain jumlahnya lebih banyak karena membawa pasukan dari Madinah plus orang-orang yang baru masuk Islam. Pokoknya full power. Nah, ketika Rasulullah SAW menuju ke Hunain, maka waktu itu kata Abu Waqid Al-Laythi, seorang sahabat yang mulia yang ikut di peperangan Badr dan peperangan berikutnya sampai perang Hunain, marra bi syajaratin lil musyrikin, ketemu dengan syajarah apa? Pohon apa ini? Ringin. Pokoknya uwet sing gede yang banyak batangnya. Banyak batangnya. Ya cabang ranting. Banyak cabang dan ranting. Yuqalu laha dzatu anwat, yang disebut dengan dzatu anwat. Wis pokoknya niku istilah di sana nek saya dulu nyebut petilasan, lalu Jawani gitu. Akhirnya lewat menuju ke Taif, ketemu dengan pohon-pohon dan dengan pohon yang disebut dzatu anwat atau petilasan tersebut. Apa istimewanya petilasan tersebut? Yu'alliquna 'alaiha aslihatahum. Mereka orang-orang musyrikin itu mereka biasa menggantungkan pedang, menggantungkan panah, menggantungkan anak panah, menggantungkan baju besi mereka di sana. Pokoknya peralatan perang itu digantungkan di pohon tersebut. Faqalu, maka sebagian dari pasukan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Orang-orang ini yang kemudian para ulama mengatakan mereka itu hudatsa'u bi imanihim, mereka yang baru-baru masuk Islam, yang masuk Islamnya ketika Fathul Makkah. Mereka ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buat kami dibuatkan yang kayak pohon itu, sehingga kami bisa menggantungkan senjata-senjata kami ketika mau perang. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, Maha suci Allah. Hadza kama qala qaumu Musa. Ini kok persis yang dikatakannya dulu, yang dikatakan oleh kaumnya Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahu alihah.
Mereka, orang-orang Bani Israel di zamannya Nabi Musa itu mereka mengatakan, wahai Musa, mbok kami itu dibuatkan sesembahan sing ketok ngono. Kayak mereka itu punya sesembahan yang ketok, kan kita ini Tuhan kita gak ketok. Kita minta sing ketok, sing ono wujude. Kemudian beliau mengatakan persis di permintaan kalian ini kayak dulu permintaannya Bani Israil kepada Musa. Walladzi nafsi biyadih, dan demi yang jiwaku berada di tangannya, latarkabunna sanatan man kana qablakum, sepajan memang yo senengane gitu niru. Makanya pesannya Pak R kemarin, ojo niru sing ora oleh ditiru. Soalnya ngoten. Nggih, soalnya ngoten sing ora patut ditiru, ojo ditiru. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai rahimakumullah, ini diantara bentuk tabarruk bil makan yang keliru, mencari keberkahan dari tempat tetapi keliru. Kenapa kelirunya? Karena ada satu prinsip yang tidak tepat, yaitu mencari barokah bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dari suatu tempat. Yang nomor dua, prinsip yang kedua dalam mencari barokah, bertabaruk adalah ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, semua kebaikan itu ada keberkahannya, Pak Ibu. Contoh yang tadi pagi sahur, yang tadi pagi apa Pak Ibu? Sahur. Itu Rasulullah SAW bersabda, tasaharu, makan minum untuk sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barokah. Oleh karena dengan makan dan minum tersebut kalian akan mendapatkan barokah. Maka kita di sini bertabaruk dengan makan dan minum. Ketika kita melaksanakan ketaatan, maka di situ pun kita juga akan mendapatkan barokah. Termasuk juga Bapak Ibu yang saya cintai rahimakumullah, seperti dalam hal jual beli. Jual beli itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bai'ani bil hiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma. Kata Rasulullah, orang itu kalau jual beli itu bil hiyar. Bil hiyar itu ya boleh milih. Selama belum deal, ya bisa dibatalkan. Kecuali kalau sudah deal. Makanya kalau di mazhab Syafi'i itu sebenarnya jual beli itu harus ada akadnya yang jelas, yang disampaikan. Tak dol harga semene, tak tukur gono itu harus jelas. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i orang iso kok. Yuk tak gosek ya. Nggak bisa jual beli model seperti itu dalam mazhab Syafi'i sebenarnya ya. Ini makanya kalau di Malaysia itu banyak yang harus harus dilafadzkan, seperti bayar zakat itu harus salaman dulu, saya bayar zakat atau zakat fitrah segini, kemudian yang terima saya terima sekian dan sekian ditulis, itu harus disebutkan. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak harus seperti itu. Pokoknya nggak harus
ada lafadznya. Pokoknya niate semene gowong iki dil rampung. Termasuk dalam bab sholat. Dalam bab sholat niku cekap namung napa? Di dalam hati saja wis niat wis gawa ubur rampe nang masjid yo mesti so. Tidak mungkin yang lainnya. Maka tidak perlu kita ucapkan misalkan nawaitu apa gitu. Kok mboten usul contohnya? Wis ana oke, iki contohnya sing ra ono kok. Nawaitu sholatan nopo ngoten niku nggih. Ndak perlu karena yang dinilai bukan lisannya tapi atine. Tur Kanjeng Nabi nggih mboten nate damel kalimat-kalimat tertentu dalam melaksanakan sholat maupun ibadah yang lainnya kecuali haji. Itu pun juga lafadznya bukan lafadz nawaitu atau yang semisalnya. Nah, kata Rasulullah, kalau seorang pedagang itu shadaqah, jujur, pedagang itu apa? Jujur, burika, dia akan mendapatkan keberkah. Nggih termasuk kados kula menurut saya kula nggih dagang. Kula dagang napa Bapak Ibu? Suntian. Niku. Kula mboten ngomong suntian. Peso. Nah, maka saya harus jujur. Iki butuh operasi apa ora? Misal saya sampaikan ke Ustadz Nyono niki nun sewu jempole protol nun sewu niki mboten dioperasi saged niki saged pidil nun sewu. Pilihan yang lain niku nggih di bius diresiki dibalekke di paku. Jeneng nama lainnya operasi, monggo jenengan yang pilih. Nek setuju tanda tangan, nek boten setuju nggih boten napa-napa. Lah niku lho penak wae. Enggak harus maksa-maksa operasi. Pokoknya operasi atau tidak itu ya kudu persetujuan dari jenengan tur aja kepaksa. Kula malah nek wonten sing ragu-ragu niku mboten sah operasi. Lah nek pakai pripun? Mboten napa-napa. Paling murah tok jonjing. Oh malah wonten sing saking misal saking napa niku sangkal putung padahal wis putung. Niku terus teng sangkal putung terus durung nyambung rada kondang ngadil malah kula kan balik melehkan sangkal putung. Mriko mulai mawon. Temrene dadak operasi. Dadak modok gede manut suwai barang. Dijahit ditondomi. Terus mengke operasi meleh mboten sah. Hane pripun? Paling mung sengkleng ngoten niku. Kan mboten apa-apa tak siksa urip kono. Jajan mie ayam yo iso. Hane pengen didandani Pak Dokter. Niku wonten cara. Nek setuju nggih monggo. Niku kula wonten uji-uji Pak, teng mriki misal. Wonten benjolan. Oh niku namine ganglion. Ganglion niku tumor jinak. Asale niku saking kapsul sendi. Niki kedah dioperasi Pak Dokter, boten operasi. Napa wonten anu benjolan teng geger. Oh niku tumor boten dioperasi boten. Mungkin boten terus gede dadi napa sungu napa boten. Niki mungkin dadi anu driji boten. Lah terus pripun niki boten tambah gede boten paling mung semanten. Saged ical boten saged miturut teori. Ning nggih
jenengan donga nyuwun donga tenggene Gus Arifuddin napa sinten niku kok saged ijab nggih saged ning sing maringi saking Gusti Allah. Mboten kok mergo Gus Arifuddin niku barokahi mboten saking Gusti Allah. Lah terus operasi napa? Nek pun mengganggu nembe operasi. Penak niku. Penak. Niki kudu dioperasi napa mboten Pak? Mboten. Paling mung bengkong sithik. Sing penting iso nggo nyekel duit, ngitung duit iso. Berarti nyata niki cekap. Dan jenengan yo sapa pinten? Pun swidak songo. Alah bengkong titik ra apa-apa. Pokoknya bengkong titik jentik sikil lah. Pun ngoten mawon. Haning napa mboten sakit? Ya sakit sebulanan kirang langkung. Mula nggih mboten saged pundi-pundi tumut pengaosan mawon lho ngoten. Nek ajeng didandosi nggih monggo. Lah ngoten niku sing muga-muga pikantuk barokah saking Allah Subhanahu. Mboten kok sithik-sithik wah sesar iki. Iki kudu sesar. Makanya kan ada indikasi sesar itu. Mas Munib ini yang kepala kamar operasi di PKU Jogja itu ada indikasi sesar itu APS, bukan kok atas permintaan pasien sendiri, tapi ancaman partus spontan. Saat durunge normal mungkin SCCK sesar sih. Ning alhamdulillah teng PKU niku, kula alhamdulillah anak-anak saya itu lahirnya di PKU, dokter PKU, semuanya itu alhamdulillah normal semua. Yang pertama itu saking dipertahankan normal, itu pakai vakum Bapak Ibu. Anak saya yang pertama itu di ya nek kok niku cilik niki vakum kok gede kok. Ning sanes vakum cleaner. Niki kajeng kok ditarik. Karena anak saya yang pertama niku yo kecil ya lemu. Saiki yo bisa lemu Bapak Ibu. Ning sakniki pun kuliah. Nah, terus nggih nggih alhamdulillah. Niku napa? Dulu lonjong Bapak Ibu. Keluar itu lonjong. Karena kan habis di kop itu ning mboten napa-napa alhamdulillah ya normal sampai sekarang. Ya ketemuane teng UGM nun sewu lho Pak Ibu lho. Kaya bapakne walaupun bapakne dosen UMY. Sebenarnya keterima UMY dulu terus ketemu UGM ya cedhak milih. Bukan mergo napa-napa ning mergo iya Pak Ibu nggih. Nek teng UMY niku nun sewu kula bocori lho. Kedokteran UMY niku semester 1 110 juta kurang lebih lah. Dan terus gitu. Nek 110 kok bandingin karo UGM ya nun sewu milih mungkin. Nah, nek saiki UGM jare luwih larang sakniki. Ya mending UMY. Nah nek UMY larang semua kuwi ya sing do mlebu kae. Pengen saya bayar berapapun siap dong. Sayangnya sakniki teng kedokteran UMY niku ajeng napa rekomendasi ketua majelis tablik mon boten anu. Majelis tablik PCM napa PP napa jedes dekan FK UGM itu nek penerimaan mahasiswa ngeten iki HP-ne dipateni Bapak Ibu. Buangane telepon kono kene. Maka sekarang masuk ke dokter UMY rada angel ya ngoten niku titip-titipan pun rada angel. Mencari syafaat angel. Mula golek barokah ning mon. Balik beli Bapak Ibu. Nah terus jual beli niku nek jujur niku nggih mboten usah detail banget niki bane niku tesih
napa legokane niku dhuwure isih pirang senti atau pirang miliar rasa ngoten niku. Pokoke iku kanggo sekian tahun sing napa diomongke biyen bekas tabrakan ya diomongke, misalnya bekas serempet ya diomongke, insyaallah ada keberkahan. Termasuk Bapak Ibu yang saya cintai rahimahullah. Terus nek wong niku wonten berkah napa mboten? Nek menungso wonten. Dados tabarruk kepada manusia itu boleh. Tetapi itu hanya boleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat dulu dengan Rasulullah, mereka biasa kok misal ngambung tangan, ngambung kepala, atau bahkan yang lain-lain, itu memang tabarruk yang boleh, yang Rasulullah SAW itu mendiamkan. Tetapi setelah wafatnya Nabi SAW, orang yang paling mulia setelah Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau anak cucu beliau Hasan dan Husain, kemudian cucu-cucu yang lainnya. Tidak ada orang yang bertabarruk dengan tubuhnya Abu Bakar. Enggak ada yang bertabarruk dengan tubuhnya Utsman, Ali, Umar, enggak ada. Sehingga para ulama sepakat bahwasanya yang memiliki keberkahan dalam jisim atau tubuhnya hanya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang lain itu ambune ya podo, kecuali nganggo parfum dari Tokir, terlarang. Jadi ini asli dari dari bakule. Dari bakule itu kebun apa nih kok? Mawar, apa? Mawar, 1000 bunga mawar dilebokke, diperes, mung entuk semeter iki. Jare bakule, kula yang mandok-mandok terus banyak kok kayak disirap kon lho. Oleh karenanya Bapak Ibu, keberkahan itu harus ada dalilnya. Contoh keberkahan tempat seperti Masjidil Aqsa, kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Atau seperti Masjidil Haram, Rasulullah SAW mengatakan sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibanding dengan salat di Masjid Suja misal, atau Masjid Nabawi 1000 kali dibanding masjid yang lainnya. Itu menunjukkan keberkahan. Akan tapi tempat-tempat yang lain kalau nggak ada dalilnya, makhluk-makhluk, orang-orang, tentu semuanya itu tidak bisa memberikan keberkahan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.